Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ona Permatasari dengan NIM 201041717137. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengampu Bapak Adi Mursali SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan video. The News of the World. Kematian surat kabar The News of the World dimulai ketika munculnya surat kabar saingan, yaitu The Guardian, yang memperoleh informasi tentang The News of the World yang berasal dari jurnalisme investigatifnya sendiri. Dan skandal itu menyebar hingga ke Perdana Menteri David Cameron dan Rupert Murdoch, CEO dan Ketua News Corporation pemilik The News of the World. Perhatian yang diberikan pada kasus tersebut meledak ketika terungkap bahwa wartawan telah meretas ponsel seorang gadis berusia 13 tahun yang hilang, yang telah diculik dan kemudian ditemukan terbunuh. Latar belakang: Rupert Murdoch adalah putra seorang wartawan Australia berpendidikan Oxford dan kemudian menjadi warga negara Amerika. Dia telah membangun News Corporation menjadi kerajaan media global. Dan meskipun surat kabarnya hanya mewakili 3% dari keuntungan perusahaan, surat kabar itu sangat menarik baginya. News Corporation sangat sukses, meskipun dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya merosot. Dan Murdoch yang berusia 80 tahun telah dikritik karena melakukan beberapa akuisisi yang meragukan. Misalnya, News Corporation membayar 5,6 miliar untuk Wall Street Journal pada tahun 2007 dan terpaksa menghapus separuh investasi dalam waktu 2 tahun. News of the World dimiliki oleh News International yang juga memiliki hari kerja Sun dan News International dimiliki oleh News Corporation yang juga memiliki The Times of London dan Sunday Times. James Murdoch adalah CEO BSKYB dan Deputi COO News Corporation dengan tanggung jawab untuk Eropa dan Asia, dan dia mengepalai News International selama akhir tahun 2000-an. Surat kabar Murdoch sangat berpengaruh di Inggris dan eksekutif, sehingga berinteraksi dengan pejabat pemerintah. Pejabat News Corporation mengunjungi perusahaan Rupert Murdoch tersebut. Rupert Murdoch sudah sering mengunjungi Perdana Menteri sebelumnya, Gordon Brown, di Downing Street nomor 10. Kemudian kediaman dan kantor Perdana Menteri. Skandal per Juli 2012. Skandal per Juli 2011. Awal dari skandal itu adalah artikel The News of the World yang mengungkap detail operasi lutut Pangeran William. Scotland Yard menyelidiki yang mengarah pada penangkapan dan pemenjaraan pada tahun 2007 editor kerajaan Cliff Goodman dan penyelidikan swasta Glenn Murquhart yang terdekat kontak dengan The News of the World. Goodman memprotes pemecatan tersebut dan mengajukan tuntutan hukum atas pemecatan yang salah tersebut terhadap surat kabar tersebut dengan alasan bahwa peretasan yang dilakukan oleh wartawan tersebut sudah tersebar luas. Dia menyatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas. Setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit, 5 mantan reporter tabloid Minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya." Ketika Murquhart ditangkap pada tahun 2006, polisi menyita catatan rinci tentang penyelidikan The News, juga membayar 725.000 sebuah gugatan pelanggaran privasi yang diajukan oleh Gordon Taylor kepada Serikat Sepak Bola di Inggris, meskipun tidak ada berita yang pernah ditulis karena terjadi lebih banyak kasus pelanggaran privasi yang diajukan pada tahun 2010. James Murdoch berkata ia segera pergi ke perusahaan untuk melihat catatan tambahan dan menyerahkan informasi tersebut kepada polisi. Panitia terpilih parlemen menandatangani kasus ini dan mengadakan sidang pada bulan Juli. Dalam persidangan, Murdoch menyangkal pengetahuan tentang peretasan dan pembayaran kepada polisi.
Dan James Murdoch menyatakan bahwa pemahamannya adalah bahwa peretasan adalah pekerjaan seorang reporter. Skandal tersebut membuat Brooks mengundurkan diri dan keesokan harinya dia ditangkap oleh polisi metropolitan karena dicurigai melakukan peretasan dan melakukan pembayaran korup kepala polisi. Setelah Perdana Menteri Cameron menyatakan keprihatinan tentang News Corporation yang memperoleh sisa dari BSKYB, perusahaan tersebut menarik tawaran tersebut. Skandal itu juga sampai ke Scotland Yard. Selain tuduhan, petugas polisi dibayar untuk informasi untuk cerita dan kemungkinan penyuapan. Scotland Yard telah mempekerjakan Neil Walsh sebagai penasihat hubungan masyarakat, mantan editor The News of the World pada Mei 2009. Daily Telegraph merap surat kabar Inggris lainnya, menyebarkan berita tentang penyalahgunaan rekening pengeluaran parlemen oleh anggota parlemen untuk keperluan pribadi. Rupert Murdoch merasa kesal karena curian yang berisi catatan pengeluaran telah ditawarkan kepada The Sun dan The Times of London seharga 450.000 atas nasihat pengacara News International. Kedua surat kabar tersebut menolak tawaran tersebut. Pertanyaan persiapan. 1. Insentif. Apa yang membuat reporter The News of the World meretas ponsel dan membayar petugas polisi untuk mendapatkan informasi untuk berita? Apakah praktik-praktik ini mungkin tersebar luas di industri? Pada saat itu, ketika skandal tersebut mulai terungkap pada tahun 2011, polisi memeriksa kembali catatan tersebut dan menemukan bukti peretasan yang meluas terhadap selebritas dan pejabat pemerintah dengan sekitar 4.000 nama muncul di catatan. Kasus yang paling menghebohkan adalah peretasan ponsel gadis berusia 13 tahun setahun yang hilang dan takut diculik. Kotak masuk di telepon penuh. Dan peretasan menghapus pesan sehingga pesan baru dapat diterima. Ini memberikan harapan palsu kepada orang tua gadis tersebut bahwa gadis tersebut masih hidup. 2. Haruskah News mencoba untuk menyembunyikan tuntutan hukum dari tahun 2000-an? Tidak. Karena tindakan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang salah dan harus mereka pertanggungjawabkan secara jalur hukum. 3. Pada tahun 2012, apakah News Corporation harus menyewa perusahaan luar untuk melakukan investigasi independen? Ya, karena ketika skandal itu mulai terungkap pada tahun 2011, News International menyewa Lord Ken MacDonald, mantan kepala penuntutan publik, untuk memeriksa kembali bukti tersebut. Dia menyatakan bahwa bukti kriminalitas yang jelas itu sangat jelas. Setelah dilakukan peninjauan kembali selama 3 hingga 5 menit, 5 mantan reporter tabloid minggu The People mengatakan sering terjadi peretasan di ruang redaksi pada akhir 1990-an dan awal 2000-an. Yang satu berkata, "Saya tidak berpikir ada orang yang menyadari kejahatannya." 4. Apa yang harus dilakukan News Corporation ketika skandal itu terungkap dan apa yang harus dilakukan sekarang? Setelah skandal itu meletus, News Corporation mengumumkan penyelidik internal yang dikatakan akan independen dan memiliki wewenang untuk memaksa karyawan memberikan informasi. Perusahaan dengan cepat dikritik karena tidak menyewa firman hukum luar yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan untuk melakukan penyelidik, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan lain dalam kasus lain. 5. Haruskah Rupert Murdoch mengundurkan diri? Iya, karena Rupert Murdoch merasa kesal karena curian yang berisi catatan pengeluaran telah ditawar kepada The Sun dan The Times of London. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan video 1. Siapa pembicara? Maya Raxman. Apa yang dapat dipelajari prinsip berita media online? Berita diartikan sebagai peristiwa informasi aktual tentang fakta dan opini yang menarik. Sifat berita: akurat, lengkap, adil, dan berimbang. Objektif, ringkas, dan jelas. Hangat. Unsur berita 5W plus 1H. Nilai berita yakni timeliness, proximity, impact, prominence, konflik, human interest, aditi, dan coordinate. Timeliness atau waktu.
aktualitas informasi terbantu. Proximity atau kedekatan mengandung unsur kedekatan dengan audiens, impact dampak. Contohnya kebijakan PSBB. Prominence atau tokoh, contoh presiden bermain ke mall. Konflik, contohnya Sabela Guzman atau kasus pembunuhan. Oddity atau keunikan, suatu yang tak lazim. Human interest mengandung drama, coordinate atau peristiwa viral. Selanjutnya saya akan membacakan ringkasan video 2. Landasan awal mempelajari jurnalisme online adalah how to make a good article atau bagaimana cara membuat tulisan yang bagus. Itu seperti yang kita ketahui, tulisan itu aturan jurnalistiknya ada beberapa, yaitu strike night, news, independent, investigasi, fitur, dan editorial. Langsung mulai dari strike news. Terlebih dahulu, strike news ini terdiri dari dua, ada hard news dan software. Strike news ini maksudnya adalah kabar yang segera diinformasikan kepada audiensnya. Hard news ini biasanya isunya berkaitan sama sesuatu yang sangat-sangat penting untuk diketahui masyarakat. Strike news juga ini ada bentuknya software strike news adalah berita yang informasinya ringan, biasanya tidak terbatas waktu, bertujuan untuk menyentuh sisi humanis dan menghibur pembaca. Independent news merupakan suatu laporan yang mendalam tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Investigative news merupakan laporan hasil penelusuran dari sebuah masalah. Fitur merupakan hasil reportase mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati dan empati pembaca. Editorial adalah artikel utama pada sebuah surat kabar yang menjadi pandangan reaksi atas peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Selanjutnya, saya akan membacakan ringkasan video 3. Berita jenis nilai berita dan news. Judgment. Berita adalah sebuah informasi yang baru tentang suatu peristiwa yang penting dan menarik perhatian serta minat halayan pendengar. Esensi berita terdiri dari aktual, faktual, penting, menarik, di mana aktual itu adalah sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak diketahui halayan dan disebarluaskan dengan segera oleh media massa. Sedangkan faktual adalah sesuatu dianggap sebagai berita kalau berlandaskan pada bukti atau fakta lawan. Fakta lawannya adalah disebut fiktif. Sedangkan penting yaitu dikatakan penting jika informasinya itu memberikan manfaat dan pengaruh atas yang memiliki dampak kepada penonton. Disebut penting biasanya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menarik. Berita harus menarik minat, menjawab rasa ingin tahu orang lain, disukai, dan membuat orang lain merasa terhibur. Rumus berita terdiri dari B sama dengan F ditambah NB, mana B itu berita, F itu fakta, dan NB itu nilai berita. Sifat-sifat media massa yaitu terdiri dari jenis dan sifat di mana jenisnya terdiri dari cetak, radio, televisi, dan internet. Sedangkan sifat itu pada jenis cetak terdiri dari dapat dibaca di mana saja, kapan saja, dan sedangkan radio sifatnya dapat didengar bila siaran sedangkan televisi sifatnya dapat dilihat dan didengar, sedangkan internet sifatnya tidak terikat waktu dan ruang. Jenis berita terdiri dari yang pertama, berita keras adalah segala bentuk informasi yang penting dan menarik yang harus segera diberitakan karena penting untuk segera diketahui halayan, contohnya peristiwa politik, ekonomi, hukum, dan lain. Sedangkan yang nomor 2 jenis berita itu adalah soft news, di mana berita yang buat informasinya ringan sering disebut juga news feature. Penyajiannya tidak langsung pada pokok persoalan dan pembahasannya bertutur dan sifat laporannya mendalam, contohnya pada berita olahraga, seni, tradisi, dan lain-lain. Yang ketiga, berita mendalam, di mana memaparkan fakta dan pendapat
pendapat dalam konteks permasalahan yang lebih luas, dan berbagai sudut pandang yang terdiri dari berita kompresif, yang kedua berita interpretif, yang ketiga yaitu berita investigasi. Nilai berita adalah cara untuk menentukan apakah berita tersebut layak atau tidak layaknya ditayangkan. Nilai berita terdiri dari yang pertama penting, di mana dikatakan penting karena berdampak langsung pada masyarakat. Yang kedua aktual karena masih hangat dan masih jadi bahan pembicaraan di masyarakat. Untuk segera diberitakan seperti yang pertama aktual waktu, yang kedua aktual masalah. Lanjut pada nilai berita yang ketiga yaitu magnitude. Adalah kekuatan dari suatu topik. Semakin besar dampaknya bagi masyarakat, maka nilai beritanya semakin tinggi, seperti kenaikan BBM lebih berdampak daripada kenaikan harga mobil. Yang kedua seperti kenaikan kebutuhan pokok lebih berdampak daripada kenaikan tiket pesawat. Lanjut pada EV nilai berita. Yang keempat yaitu adalah suatu peristiwa dekat dengan lebih banyak dan lebih layak diliputi daripada yang tidak diliputi. Pendekatan terbagi menjadi dua, yaitu geografis dan emosional. Lanjut kelima yaitu keterkenalan. Keenam unik, di mana punya unsur-unsur kekhasan atau tidak biasa. Atau orang digigit kucing itu biasa, tapi orang menggigit kucing itu tidak biasa. Lanjut ketujuh yaitu human interest, di mana suatu peristiwa yang menyangkut manusia dalam unsur kesedihan, penderitaan, ketenangan, simpatik, perjuangan, dan lain-lain. Biasanya disajikan dalam bentuk fitur dengan kejadian dramatis, selalu menarik perhatian penonton. Kedelapan yaitu adalah konflik. Yang kesembilan kontroversi, di mana suatu hal yang mengandung pro dan kontra akan menarik dan layak diliputi. Yang ke-10 yaitu adalah tren, di mana suatu yang sedang menjadi Kedelapan yaitu adalah konflik. Yang ke-9 kontroversi, di mana suatu hal yang mengandung pro dan kontra akan menarik, layak diliputi. Yang ke-10 yaitu adalah tren, di mana suatu yang sedang sedang mendapat perhatian masyarakat, trending topik atau biasa untuk diliputi. Lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu adalah news judgment. Adalah kemampuan untuk memutuskan atau menyimpulkan kesimpulan atau sebuah fakta berdasarkan nilai berita. Simulasi judgment 1. Yang pertama, ada penemuan mayat perempuan di pinggir kali Ciliwung. Yang kedua, mayat tersebut dalam kondisi rusak, sulit dikenali. Yang ketiga, kondisi mayat dipenuhi luka dan tangan terikat. Yang keempat, di TKP-nya diketahui kalau korban adalah anggota DPRD RI. Simulasi judgment 2. Terdiri atas Sumarto menikahi gadis pujaannya. Resepsi digelar besar-besaran dengan pesta 3 malam dengan aneka ragam hiburan. Kedua, seorang pria 69 tahun menikahi gadis 19 tahun dengan emas 2 miliar. Simulasi judgment 3. Yang pertama, pelaku pencurian HP ditangkap. Yang kedua, nenek pencuri kayu bakar di hutan lindung dihukum 5 tahun. Yang ketiga, anak menggugat ibu kandungnya 3 miliar rupiah. Yang keempat, Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara. Sekian dari ringkasan dari ketiga video yang telah Bapak kirim. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih.